kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu para PKS, yang terhormat Ibu Moderator dan Ibu Ketua Komdel, beserta rekan-rekan sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbicara di depan Bapak Ibu Guru. Kita sharing, kita sama-sama menghibur atau panitia. Yang kedua, kita sudah bisa di depan rekan-rekan. Ini yang beliau selalu saya banggakan ke anak-anak. Ya, dia contoh satu. Pasti merasa kewalahan. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu ini untuk apa? Agar para wali kelas juga tahu cara menangani anak. Jadi tidak sedik-sedik ke guru BK, sedik-sedik ke guru BK, atau sedik-sedik ke kakak siswa. Ya, saya kasihan melihat Bu Haji Dewi, melihat Bu Nunung, betapa banyak kasus-kasus yang sedikit pun biasanya wali kelas dipasang ke mereka. Ya, menjawab dan mendorong mereka untuk belajar dari kesalahan. Nah, seperti yang Pak Bapak bilang bahwa mendorong siswa itu ada gimana sih mempelajari kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, baru sekarang kita sampai ke materi yaitu tentang segitiga restitusi. Apa hubungannya di sini, seperti apa itu segitiga restitusi? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, apa itu restitusi? Setiap wali kelas nanti masuk ke kelasnya masing-masing, kita membuat dulu kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Berupa peraturan identitas negara. Hal ini penting karena di sini siswa dapat fokus pada proses restitusi dan tidak pada diri. Jangan sampai kita anak salah, kita langsung kamu tes salah, belum bukti saya pakai kan, kenapa kayak gitu-gitu tuh? Nah, jangan sampai kita seperti itu ketika menemukan anak. Sebenarnya kayak apa ya? Bu, Mas, harusnya apa yang menurut saya ya? Tapi ternyata apa tidak memiliki video, ya saya sudah memanggil seperti ini, ya. Akhirnya saya ganti dengan Viko, ya. Hah? Iya, tapi dia nggak mau pakai kabel pendek, ya. Jadi dia mulai biasa di depan kamera, ya. Nah, baik, saya akan share sebuah video. Di sini saya menggunakan kalimat untuk yang pertama. Tadi apa ya? Yang pertama apa ya? Stabilize, ya. Lalu yang kedua, validate, ya. Dan ketiga, menanyakan ya. Ini saya ada PRD waktu itu menjelaskan dia ada langsung dari materinya sekarang ya. Kamu bisa masuk ke semua. Terima kasih ya. Saya sebagai wali kelas yang telah menyadarkan saya melalui segitiga restitusi agar konsep dan kesalahan saya telah lakukan yaitu sering membawa sekolah. Saya tidak ingin mengulangi lagi. Terima kasih. Ya, yang lain nggak boleh ya, kita sedang belajar ini ya, Bu, tidak boleh saling mengancam ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Materi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan. Mungkin ini yang paling menarik ya materinya, karena terus terang ini juga baru buat saya, apalagi mendengar kata restitusi. Jadi jadi untuk yang pertama itu tentang kestabilan diri ya, evaluasi anak itu yang paling menarik kalimat bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tidak semua manusia itu sempurna. Terus itu ada pemberian ini sama Viko, jika itu sebetulnya pindah, jika itu sebetulnya itu ada kata sebetulnya.
Oke, silakan Bu. Ya, semuanya sudah tampil ya. Terima kasih teman-teman. Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Selamat siang semuanya yang terhormat Bapak Fasilitator, rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar praktik segitiga restitusi hari ini. Pada kesempatan ini, saya merasa terhormat dapat menjadi pembicara dalam seminar ini. Seperti yang tercantum dalam judul seminar, hari ini kita akan membahas tentang memahami konsep segitiga restitusi dan mempelajari cara menerapkannya di sekolah. Sebagai seorang pendidik kita semua ya, kerap kita dihadapkan dengan permasalahan yang dialami oleh murid-murid. Tapi tak jarang permasalahan ini berulang dan menjadi beban bagi guru, wali kelas, dan guru BK. Hal ini mendorong saya untuk mengangkat tema segitiga restitusi dalam seminar ini. Baiklah, sebelum kita membahas tentang praktik segitiga restitusi, saya ingin nanti mengajak Bapak Ibu untuk merenung tentang bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi permasalahan murid. Ya, tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana asas Ki Hajar Dewantara ini? Di sana disebutkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Bagaimana kita mengejawantahkan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Ini berhubungan bahwa menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara di sini memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dan di sini, Bapak Ibu guru semuanya adalah juga merupakan kunci untuk mencapai tujuan Ki Hajar Dewantara ini. Alhamdulillah ya, semuanya kita sebagai seorang pendidik, guru, mudah-mudahan amal kebaikan kita menjadi amal jariah nantinya. Di sini pendidikan itu dapat menjadi ruang berlatih untuk bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini menekankan sekali bahwa penting untuk membangun peradaban bangsa, membebaskan manusia, dan berpusat pada kebutuhan anak. Pendidikan juga harus adaptif terhadap zaman dan menghargai berbagai keberagaman dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kita ketahui bahwa sekarang teknologi sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bagaimana teknologi ini sudah membawa murid-murid kita ke hal yang lebih jauh. Nah, saya pengen bertanya nih, kira-kira teknologi ini menurut Bapak Ibu membawa ke arah yang positif atau negatif? Mungkin ada yang bisa menjawab? Bu Eka, pendapatnya gimana Bu Eka? Menurut saya, Bu, teknologi ini membawa dampak positif yang luar biasa kalau kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik dan yang positif. Nah, teknologi ini juga tidak sedikit membawa dampak negatif kalau kita menggunakannya tidak memanfaatkannya dengan baik ya, yang dilihatnya apa gitu. Nah, jadi tergantung kondisi. Oh iya, iya betul Bu Eka ya. Jadi teknologi itu bagaikan bermata pisau dua ya, yang bisa membawa ke arah positif, bisa juga membawa ke arah negatif begitu ya. Berarti kalau teknologi ini sampai kepada murid kita,
berarti kita harus bisa membimbingnya ya agar bisa dipakai untuk hal yang positif ya. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Baik, kita lanjut. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu. Di sini Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan itu harus ada menuntun. Nah, di sini dalam proses menuntun ini anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini jelas bahwa KHD menunjukkan tujuan dari pendidikan, yaitu untuk untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dalam proses menuntun ini diberi kebebasan, namun pendidik harus sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah, gitu ya. Maksud pamong di sini, seorang pamong itu harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat memenuhkan kemerdekaannya dalam belajar. Dan anak juga ini harus sadar, memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak orang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru itu harus mampu untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat seperti itu. Ya, nah di sini juga nanti akan tumbuh setelah guru bisa menuntun, kita juga harus bisa menanamkan disiplin. Semua mungkin sudah pada tahu ya disiplin, dan semua juga saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah menerapkan disiplin untuk murid-muridnya. Disiplin ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita sudah melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini bukan perkataan saya yang Bapak Ibu ya, tapi ini adalah saya mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, bagaimana tentang pendapat Ki Hajar Dewantara ini? Di sini jelas bahwa KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya bahwa sekarang itu dalam kurikulum merdeka bahwa murid-murid itu harus merdeka. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal di luar bukan dari dalam diri kita. Jadi di sini disiplin ini ada yang motivasinya dari dalam diri atau motivasi internal atau self disiplin, dan ada juga motivasi eksternal yang berasal disiplinnya itu dari luar. Jadi kalau dalam murid itu, disiplin internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana itu seorang guru bisa menciptakan bahwa biar murid-muridnya itu memiliki disiplin internal. Nah, itu akan kita pelajari. Tetapi apabila muridnya sudah tidak mempunyai disiplin internal, karena memang ya kita sering melihat ya bahwa anak-anak tidak mempunyai disiplin dirinya sendiri. Nah, di situ juga seorang guru harus bisa memberikan disiplin eksternal ya. Kita harus memberikan disiplin, aturan disiplin kepada murid tersebut ya. Nah, itu sudah sedikit jelas ya ada hubungannya. Baik. Nah, sekarang mungkin bertanya ya, bisa aja saya ngomong tentang disiplin, tapi bagaimana sih cara mendisiplinkan siswa yang benar ya? Nah, di sini saya juga tidak sembarangan. Ini juga berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana cara mendisiplinkan seorang murid. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar adalah dengan ingarso sing tulodo. Artinya apa? Sudah pada tahu juga ya bahwa di depan memberi contoh. Bahwa bagaimana ini? Bahwa guru itu harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam segala hal, termasuk dalam hal sikap, perkataan, dan tindakan. Guru juga harus menunjukkan perilaku yang disiplin
bertanggung jawab dan berkarakter mulia. Berat ya Bapak Ibu ya, kalau sebenarnya kita itu sebagai guru harus memberikan teladan yang sangat baik untuk murid-murid biar mencontoh kita tuh yang baik-baiknya saja. Ya, lalu yang kedua di sini yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Bagaimana ini? Bahwa guru itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Guru harus bisa memotivasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dan guru juga harus memberikan penghargaan atas prestasi dan usaha siswa. Yang ketiga, cara mendisiplinkan anak yaitu dengan tuturi handayani, di belakang memberi contoh. Guru harus memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar dan berkembang secara mandiri. Guru harus bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa ketika mereka membutuhkannya. Guru juga harus siap selalu membantu siswa yang mengalami kesulitan. Sudah ibu-ibu menjadi Ingal Susing Tulodo Ingmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani? Mudah-mudahan sudah semuanya ya Bapak Ibu ya. Saya doakan semuanya bisa seperti itu. Baik, kemudian di sini yang keempat, cara mendisiplinkan anak yaitu dengan asah, asih, dan asuh. Ya, asah di sini artinya mengembangkan kemampuan intelektual siswa melalui proses belajar yang efektif. Asih di sini artinya menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian antar siswa. Dan asuh di sini membentuk karakter siswa yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Selanjutnya di sini ada demokrasi. Di sini demokrasi melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di kelas, memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa hormat, toleransi antar siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, demokrasi ya, jadi dalam menciptakan aturan kelas juga kita melibatkan siswa, jangan sampai kita sendiri yang membuat aturan, tapi libatkan siswa untuk sama-sama membuat aturan tersebut, seperti itu. Lanjut, kemudian ada among dan budi pekerti, ya. Apa itu among? Artinya bisa menciptakan suasana kekeluargaan di kelas, membangun rasa persaudaraan dan kebersamaan antar siswa, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Ya. Nah, sekarang itu sudah tadi bagaimana cara kita mendisiplinkan anak. Nah, sekarang ada yang namanya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah disiplin positif di RHK ya, rencana harian kerja ya. Saya juga sebenarnya baru mengenal ini setelah ada di RHK ini ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa itu disiplin positif. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara dan maupun Dian Egosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Itu tadi makna disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung ya, kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Ini juga bukan menurut saya Bapak Ibu ya, tapi ini menurut seorang ahli psikolog, William Glasser ya. Di sini ada yang pertama adalah kita sebagai penghukum atau punisher, di mana guru menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal untuk mengendalikan perilaku siswa. Nah, silahkan pikir-pikir lagi, silahkan berefleksi lagi, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu sebagai penghukum seperti ini? Jadi kalau ada masalah, muridnya atau siswanya, dan bagaimana Bapak Ibu mengontrol siswanya, ini dinamakan kontrol guru. Yang kedua, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah atau guilt tripper. Di sini guru menggunakan kata-kata dan manipulasi emosional untuk membuat siswa merasa bersalah atas perilakunya. Dan yang ketiga adalah teman atau pel ya. Di sini guru menjalin pertemanan dengan siswa tanpa menunjukkan peran sebagai otoritas gitu ya. Dulu guru saya ada yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dia berperan sebagai teman atau pal gitu ya. Di mana
tanpa ada batas dengan kami sebagai muridnya, ya. Jadi beliau itu memang dekat sama kami suka dengan beliau karena beliau dekat. Tapi jadinya tidak ada wibawa sama sekali dengan beliau gitu. Jadi kalau pelajaran beliau kita acuh tak acuh dan lain sebagainya karena beliau memperlakukan kita sebagai teman. Tapi positifnya juga ada sebagai teman itu bahwa beliau lebih dekat dengan kita dan apa yang disampaikan beliau itu bisa langsung masuk ke diri kita seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pemantau atau monitor. Di sini guru secara konsisten mengawasi perilaku siswa tanpa memberikan arahan atau intervensi yang jelas. Dan yang terakhir adalah manajer, di mana guru bertindak sebagai pemimpin kelas yang efektif dengan fokus pada kerjasama dan pemecahan masalah. Jadi di sini coba Bapak Ibu renungkan kembali, kira-kira Bapak Ibu pernah menjadi penghukungkah, pernah membuat rasa bersalahkah, atau pernah menjadi temankah, gitu ya, atau pemantau, atau manajer. Nah sekarang saya ingin pendapat Ibu Ice nih, Bu Ice. Kira-kira Bu Ice ada? Bu Ice? Bu Ice atau Pak Adin? Mungkin Pak Adin bisa mengungkapkan pendapat. Iya, Miss. Ya. Oke, Bu Ice. Makasih Bu Ice. Kira-kira Bu Ice selama ini sebagai posisi kontrol apa nih kalau ada anak yang bermasalah? Saya kira ya waktu pengalaman saya selama mengajar selama ini, Ya. saya kira kelima-kelimanya saya pernah lakukan dari Pernah. poin 1 sampai 5 Iya. itu. Ya. Tapi saya pikir anak tidak ada perubahan. Justru itu saya yang ingin tanyakan sama Miss Riani, Iya. posisi yang mana yang paling tepat untuk penanganan anak ini? Oke, posisi mana ya untuk ini? Tapi Bu Ice pernah melakukan semuanya ya. Coba Pernah. saya sebelum menjawab Bu Ice nih mau tanya dulu. Contoh satu aja. Kira-kira contohnya yang mana nih yang pernah Bu Ice lakukan? Contohnya misalnya poin yang tadi sebagai teman kali ya. Iya. Tapi Ya. anak merasa songong gitu. Apa sih songong? Ngelunjak ya. Ya. Songong. Jadi kita dekati jadi malah gitu ya kira-kiranya, jadi malah rasanya anak kayak jadi teman gitu ke kita. Oh, begitu ya. Iya. Oh ya, terima kasih Bu Ice, Masya Allah, tepuk tangan buat Bu Ice ya. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi tadi pertanyaannya ini langsung ke tanya jawab sepertinya ya. Jadi Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya kelima-limanya itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasinya gitu. Tapi kalau mencari yang terbaik di sini adalah posisi manajer sebagai yang terbaik. Kenapa seperti ini? Karena di sini sebagai manajer kita berusaha untuk tidak menyalahkan siswa, tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, kita berusaha untuk sebagai pemimpin kelas, kita berusaha kerjasama dan setiap ada masalah kita pasti memecahkannya seperti itu ya. Itu ya Bu Ice ya, mudah-mudahan tidak puas karena saya akan lanjutkan dengan yang lainnya ya. Terima kasih Bu Terima kasih. ya. Nah, berhubungan dengan sebagai posisi manajer nih yang fokus kepada pemecahan masalah, nah baru kita kepada inti dari seminar ini ya. Di sini sebagai seorang pendidik, saya bahkan Bapak Ibu sekalian juga pasti kerap dihadapi dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, jarang permasalahan ini berulang dan menjadi beban bagi guru, wali kelas, dan guru BK. Makanya daripada itu, saya terdorong untuk mengangkat tema segitiga restitusi ini adalah mengangkat tema segitiga restitusi dalam seminar ini. Nah, Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini berhubungan juga Bu Ice dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Seperti apa? Nah, kita lihat. Pernahkah kita mendapati diri kita dihadapkan pada situasi murid yang berperilaku tidak disiplin? Pasti pernah. Ya, bahkan saya juga baru aja makanya telat tadi karena saya menyelesaikan dulu masalah, ada anak yang bermasalah di kelas, jadi saya harus menyelesaikannya dulu begitu ya. Jadi
Ahli-ahli menghukum, tahukah bahwa ada pendekatan yang lebih efektif untuk membangun karakter positif pada murid dan disiplin positif jawabannya. Jadi hubungan tadi disiplin positif dengan kontrol guru itu jelas ada hubungannya, karena dengan mendisiplinkan anak kita bisa menggunakan kontrol guru sebagai manajer seperti itu. Nah, di sini disiplin positif ini bukan tentang kita memberikan hukuman, melainkan tentang bagaimana nih menumbuhkan motivasi intrinsik dan karakter positif pada murid. Di sini pendekatan ini berfokus pada membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi posisi kontrol yang manajer tadi itu memang paling bagus karena kenapa? Karena di sana sebagai manajer kita pasti harus menemukan solusi untuk anak agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini apa itu disiplin positif? Saya kembali ulang bahwa disiplin positif merupakan pendekatan holistik terhadap pengelolaan kelas yang berfokus pada pembinaan hubungan positif, saling menghormati dan disiplin di antara siswa. Nah, ini dia hubungan posisi kontrol guru dengan disiplin positif. Apa nih hubungannya? Ya, kenapa saya tadi berbicara posisi kontrol, lalu sekarang disiplin positif? Apa sih hubungannya? Jadi di sini hubungannya bahwa disiplin positif dan posisi kontrol guru itu memiliki hubungan yang erat. Ya, pendekatan disiplin positif menekankan pada membangun hubungan positif dengan siswa, mengembangkan tanggung jawab, dan mendorong mereka untuk belajar dari kesalahan. Nah, sekarang kita akan hubungkan kembali nih si disiplin positif ini dengan apa? Dengan keyakinan kelas, gitu ya. Nah, di sini disiplin positif dan keyakinan kelas adalah dua elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Dengan menerapkan kedua pendekatan ini secara bersama-sama, dapat membantu murid untuk mengembangkan karakter yang positif, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, dan Bapak Ibu pasti bertanya-tanya nih, tadi ada kontrol guru, terus ada disiplin positif, sekarang ada keyakinan kelas. Nah, apa itu? Kita akan share tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas tanpa terkecuali latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, ini berbeda ya Bapak Ibu dengan peraturan yang bersifat tertulis dan kaku. Jadi kalau keyakinan kelas itu ditekankan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebajikan secara mendalam. Terus manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk memotivasi murid secara internal untuk berperilaku baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap peraturan di kelas, serta untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang sudah tahu keyakinan kelas, ada yang sudah punya belum keyakinan kelas di kelasnya? Ada yang sudah punya belum? Pak Adin, Bu Eka, kali Bu Ica sudah pernahkah ada keyakinan kelas? Bu Frisda? Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ada yang sudah ya keyakinan kelas udah pernah bersama-sama memutuskan ya. Apabila ada yang tidak piket Ya, sama keputusannya berdasarkan keputusan bersama semua siswa di kelas, ya, terutama kelas 8H. Waktu itu keputusannya didenda dengan misalnya menyapu untuk piket untuk 3 hari ke depan gitu. Keputusan bersama. Oh iya. Kalau dulu mungkin Bu Ica menyebutnya peraturan kelas mungkin ya, tata tertib kelas ya. Iya. Ya, padahal itu Bu Ica bagus. Bu Ica sudah melakukan keyakinan kelas karena itu berarti pendapatnya diambil dari anak-anak ya. Iya, keputusannya berdasarkan anak-anak, kesepakatan anak-anak. Ya, nah itu Bu Ica bagus. Berarti itu namanya sebenarnya Bu Ica keyakinan kelas, di mana bahwa suatu kelas itu harus bersih, tertib dan teratur. Salah satu di antaranya yaitu dengan membuat jadwal piket, dan ada konsekuensi mungkin ya kalau yang tidak piket maka akan kena denda seperti itu ya Bu Ica ya. Ya. Oke, ya terima kasih banyak Bu Ica atas sharingnya. Nah di sini saya ingin mencontohkan ya contoh keyakinan kelas
Contohnya misalkan menghormati guru dan teman sekelas, ini keyakinan kelas. Lalu bertanggung jawab atas tindakan dan ucapan sendiri. Lalu saling menjaga, membantu dan bekerja sama, lalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, di sini tadi Bu Ica sudah melakukannya, yaitu di sini keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, Bu Ica juga tadi menyatakan bahwa ini dibuat oleh bersama-sama, berarti Bu Ica sudah melakukan keyakinan kelas. Benar memang, keyakinan kelas itu dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota kelas melalui diskusi dan curah pendapat. Dan harus mudah, keyakinan kelas itu harus dibuat kalimatnya itu mudah diingat, dipahami dan diterapkan oleh secara murid, serta perlu ditinjau kembali nih secara berkala untuk memastikan relevansinya. Di sini saya akan share contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ya, ini keyakinan kelas yang saya buat. Di sini yang pertama ada, kita bertanggung jawab atas barang-barang kita sendiri dan barang-barang orang lain. Artinya anak-anak atau murid-murid harus bisa menyimpan barang-barangnya sendiri dan jangan sampai mencuri barang orang lain. Ini masuk ke keyakinan kelas bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus menghormati hak dan perasaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka. Ini keyakinan kelas. Bentuknya bahwa anak nanti tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh mengata-ngatai orang lain, tidak boleh membuli. Nah, karena di sini ada perasaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka, seperti itu. Lalu keyakinan kelas selanjutnya adalah kita menghargai waktu orang lain dan waktu belajar yang berharga. Artinya apa? Bahwa murid di sini tidak boleh terlambat masuk ke kelas, murid di sini harus datang tepat waktu, murid di sini tidak boleh bolos sekolah, seperti itu. Tapi dalam bentuk keyakinan kelas itu dibuat menjadi kalimat yang positifnya, seperti itu. Lalu kita hidup damai dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Artinya apa? Yaitu salah satunya bully, ya, tidak memukul, tidak menampar, seperti itu. Lalu ada juga kita menjaga kesehatan fisik dan mental dengan menghindari narkoba, ya. Nah, di sini menghindari narkoba ini artinya apa? Ya seperti minum-minuman keras gitu ya. Yang kemarin juga terjadi pada murid saya, minum minuman keras gitu ya. Sebenarnya dia sudah melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental dengan menghindari narkoba. Karena narkoba itu hampir mirip dengan miras, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita harus sabar menunggu giliran dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Artinya anak itu harus sabar dalam mengantri, seperti itu. Lalu tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, kamu harus begini, harus begitu. Nah, itu juga sudah masuk keyakinan kelas, dan apabila ada yang seperti itu sudah melanggar keyakinan kelas. Lalu ada juga kita menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan tidak merokok. Nah, di sini juga murid agar tidak boleh merokok, begitu ya Bapak Ibu. Nah, maka keyakinan kelasnya kita buat menjadi kita menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan tidak merokok. Lalu kita peduli terhadap kesehatan dan keselamatan orang lain dengan menggunakan masker. Ini apabila anak-anaknya sakit ya, terutama waktu COVID kemarin ya, kita wajibkan memakai masker. Mungkin kalau sekarang poin ini mungkin tidak hanya dengan menggunakan masker, mungkin kita tambah dengan apabila sedang sakit, mungkin seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita menjaga keteraturan dan kebersihan kelas dan koridor dengan berjalan dengan tertib dan tidak meninggalkan jejak. Jadi tong parbut, tong lompatan di tempat umum, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti ya di awal pembelajaran tahun ajaran baru, nanti Bapak Ibu sudah dibagi wali kelasnya, nanti kita akan buat sama-sama keyakinan kelas masing-masing dengan mengajak anak-anak untuk berdialog, berdiskusi. Nanti kita ajak kira-kira apa ya keyakinan kelas kita, kira-kira anak nanti menempelkan di kertas tulis beberapa poin, kira-kira kelas kita ingin seperti apa. Misalkan ya, kelas kita pengen bersih, pengen rapi, saya bagaimana orang lain cara memperlakukan kamu, sebutkan juga saya tidak ingin dibully, nah baru nanti kalau anak-anak sudah mengumpulkan poin-poinnya, baru kita ramu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini insya Allah akan efektif ya Bapak Ibu ya, aturan tata tertib keyakinan kelas ini, karena anak juga sama-sama membuatnya, gitu ya. Jadi tidak muncul dari kita sebagai atasan atau dari sekolah langsung muncul, nih harus seperti ini, gitu ya, tanpa meyakinkan, tanpa menanyakan pendapat mereka. Nah, kalau ini munculnya dari diri mereka sendiri, mereka inginnya seperti apa, kelas yang baik menurut mereka,
maka mereka insya Allah akan menuruti, akan lebih tertib karena merasa, oh aku yang membuat keyakinan kelasnya, maka aku harus mengamalkannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti di awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah bisa membuat keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelasnya dibuat seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti poster, kita cetak di poster, lalu kita tempel di dalam kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, misalkan mengambil barang orang lain, tuh kamu udah melanggar keyakinan kelas nomor 1, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut ke apa ya? Ini kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kenapa ya dari tadi ada kontrol guru, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia sekarang ya. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena kita harus mengetahui ya, kalau kita ingin membangun komunikasi dengan murid, kita harus tahu kebutuhan mereka itu sebenarnya apa. Alasan mereka melakukan permasalahan ini karena apa. Nah, kita akan lihat sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan dasar murid itu apa aja. Baik, di sini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar ya, meliputi kebutuhan untuk kesejahteraan fisik seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Di sini kalau untuk kebutuhan bertahan hidup ini, murid mungkin sudah dipenuhi oleh orang tuanya ya Bapak Ibu ya. Lanjut kemudian adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bukan dimiliki oleh kita aja sebagai manusia ya Bapak Ibu ya, disayang suami gitu ya. Tapi juga anak juga, murid juga di sini mempunyai kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Karena kenapa? Manusia itu memiliki kebutuhan yang fundamental untuk koneksi, cinta, penerimaan, dan rasa memiliki dalam kelompok sosial. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, seperti kita ketahui ya, bagi yang mengajar ibu guru, bapak guru SMP, sebenarnya anak dalam tahap SMP itu adalah anak di masa tahap-tahap berontak gitu ya. Nah, mereka ingin bebas, ingin mencoba, karena mereka peralihan ya dari masa kanak-kanak, peralihan mau menjadi dewasa. Jadi di antara kedua itu mereka mempunyai kebutuhan kebebasan atau freedom ya. Kebutuhan ini mengacu pada keinginan untuk otonomi pilihan dan kendali atas kehidupan sendiri. Nah, di sini sebenarnya kebutuhan kebebasan atau freedom ini kalau kita sangkut pautkan dengan pendidikan, bahwa si murid ini bisa terpenuhi pendidikannya dengan diferensiasi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Gimana seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran di mana anak bisa memilih dia mau belajar apanya dulu, seperti itu. Nah, nanti mungkin lain kali saya akan membuat seminar tentang pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Biar kita tahu bahwa anak bisa bebas memilih, mau memilih bagian mana dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Manusia ini perlu mengalami kegembiraan, keceriaan, dan kenikmatan dalam hidup mereka. Jadi jangan lupakan nih Bapak Ibu, untuk murid-muridnya agar kita memberikan pembelajaran yang fun, menyenangkan gitu ya. Kalau saya pribadi itu memberikan kesenangan dengan memberikan game-game ya Bapak Ibu ya. Mereka biasanya dengan game itu akan sangat bersemangat. Saya pernah membuat suatu pembelajaran, gamifikasi pembelajaran, di mana membuat pembelajaran memakai Google Form ya Bapak Ibu ya, tetapi saya ramu sedemikian rupa sehingga mereka seperti sedang mengerjakan game petualangan, padahal itu memakai sebuah Google Form. Dan alhamdulillah itu teks naratif yang materi saya sampaikan itu, akhirnya mereka, karena mereka ingin masuk ke grup, kalau menang itu masuk ke grup gamifikasi, mereka akhirnya baca-baca ulang semua tentang teks naratif, akhirnya mereka bisa menguasai kosakata. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan kesenangan murid, yaitu dengan membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Ya, di sini terkait dengan keinginan untuk merasa kompeten, ya, mampu mengendalikan lingkungannya sendiri. Ya, biasanya kalau
sudah terpenuhi keempat kebutuhan, mereka mempunyai kebutuhan penguasaan. Sama seperti diri kita ya, mungkin saya juga sebagai manusia ini ada di tahap kebutuhan penguasaan atau power, di mana saya ingin merasa kompeten gitu ya, ingin merasa sebagai guru ini harus benar-benar tahu apa itu gurunya. Makanya saya masuk ke dalam calon guru penggerak karena saya pengen tahu guru itu yang sebenarnya seperti apa sih, ilmunya bagaimana sih. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke tema dari seminar ini, yaitu 3 restitusi ya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif dan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Salah satu alat untuk menerapkan disiplin positif di kelas adalah dengan segitiga restitusi. Baik. Nah, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada masalah dengan murid, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menciptakan, membuat restitusi atau segitiga restitusi. Seperti apa? Mari kita pelajari. Mungkin kalau Ibu Guru BK mungkin sudah tahu apa itu segitiga restitusi. Tapi di sini saya memberitahu Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin belum tahu apa itu segitiga restitusi. Oke, di sini segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan dalam disiplin positif yang membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar daripadanya. Di sini ada 3 tahap ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilize identity atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validate the misbehavior atau validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Seperti apa semua itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah stabilize identity atau menstabilkan identitas. Apa tuh? Di sini ini sebenarnya tahap restitusi ini tahap bentuknya positif ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak, anak yang positif. Nah, caranya yang pertama dengan stabilize identity ya. Di mana di sini guru fokus untuk membantu siswa merasa tenang dan aman setelah melakukan kesalahan. Jadi hal ini penting ya Bapak Ibu karena siswa dapat fokus pada proses restitusi dan tidak merasa dihakimi atau dipermalukan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada siswa nih minum keras misalkan ya, kita jangan sampai langsung memarahinya langsung, kamu bodoh, kamu salah, kamu apa gitu ya. Jangan sampai kita menghakimi dia, ya kamu harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi kita coba menstabilkan identitas ya, agar mereka juga tidak panik dengan iya saya udah melakukan kesalahan, jadi mereka tidak bisa berpikir secara rasional. Jadi kita jangan menghakimi atau dipermalukan. Jangan sampai kalau misalkan anak tersebut salah, kita umumkan di depan murid, si ini udah salah karena gini-gini. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi kita harus coba stabilkan identitasnya. Contoh kalimatnya seperti apa? Kita bisa mulai dengan tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah berbuat salah. Ibu pun demikian, dan kamu pun sekarang mungkin sudah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu yang kedua, atau bisa begini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu ya Bapak Ibu, tahap pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Lalu kalau sudah ke tahap stabilize identity, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior ya. Di mana di sini guru membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini agar siswa dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Jadi di sini tetap tindakan yang salahnya itu diperlihatkan. Kamu salahnya apa tetap diperlihatkan ya Bapak Ibu ya. Contoh kalimatnya, padahal kamu salah ya, sudah terlambat masuk sekolah. Padahal kamu bisa lebih buruk dari itu ya, kamu bisa saja kabur atau gimana ya. Nah, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Atau kamu pasti punya alasan deh, kenapa kamu sampai begitu, seperti itu. Dan yang terakhir dari tahap segitiga restitusi adalah
menanyakan keyakinan atau seek the belief ya, di mana guru membantu siswa untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu ada anak yang salah itu hanya menyalahkan saja, hanya memberikan hukuman tanpa memberikan solusi, jangan seperti itu sekarang ya Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita temukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini penting agar siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka dan membangun kembali hubungan dengan orang lain. Contohnya, kalimatnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ini kembali, makanya ini saya tadi bahas keyakinan kelas, karena ini ada hubungannya di sini dalam menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya silahkan bikin dulu keyakinan kelas. Seperti tadi yang Bu Ice itu, katanya anak yang tidak mengerjakan piket didenda, seperti itu ya. Nah, jadi mereka yang bikin sendiri gitu ya. Berarti kamu sudah melanggar ketertiban dan kebersihan kelas. Lalu bisa jadi kalimatnya, kamu nanti mau jadi orang seperti apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ketiga tahap segitiga restitusi. Mungkin kalau cuma dengan teori Bapak Ibu tidak jelas ya. Nah, di sini saya akan menampilkan video ya, 2 buah video, di mana yang pertama adalah siswa sering tidak masuk sekolah. Di sini diperankan oleh Jiko, murid kelas 9G SMP yang melanggar peraturan sekolah, dan Miss Riani sebagai wali kelasnya. Inilah tokohnya. Di sini latar belakangnya, Jiko, seorang murid kelas 9 SMP, diketahui sering tidak masuk sekolah. Hal ini dilaporkan oleh petugas piket kepada Ibu Riani, wali kelasnya, dan kemudian memanggil Jiko untuk membahas ketidakhadirannya. Kita saksikan videonya ya Bapak Ibu ya, biar semakin jelas. Nanti Ibu, Bapak Ibu bisa melihat, oh seperti ini ternyata cara memvalidasi menstabilkan identitas, cara memvalidasi murid, memvalidasi kesalahan, cara menanyakan keyakinan, ada di sini semua. Mari kita lihat. Hanya kamu sering tidak hadir ya belakangan ini. Ya, Miss, betul. Mari kita bicarakan ya. Kamu sudah merasa nyaman kalau kita bicarakan sekarang? Sudah, Miss. Miss mengerti sih setiap orang itu mempunyai tantangan dan alasan serta latar belakang sendiri mengapa melakukan hal demikian. Ya, sebenarnya kamu ini adalah siswa yang pintar loh, Zik. Kamu itu cepat mengerti pelajaran. Meskipun teman-teman kamu mengemperan diri kamu dengan siswa yang sering absen. Ya, tapi Miss Riani percaya kamu memiliki potensi dan banyak keunikan sih. Terima kasih, Miss. Saya merasa lebih dihargai. Ya, Miss menghargai sekali kejujuran kamu. Ya, kamu sudah mengakui ketidakhadiran kamu ini adalah merupakan langkah yang pertama untuk memperbaiki. Miss mau tanya nih, kenapa sih sebenarnya kamu sering tidak hadir di kelas? Saya kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Miss. Oh, gitu ya. Sebenarnya kamu percaya nggak sih tentang pendidikan dan pentingnya pendidikan untuk masa depan kamu, Zik? Saya kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Miss. Kamu percaya nggak sih bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan kamu, Zik? Saya tahu pendidikan itu penting, Miss. Saya ingin berhasil, namun saya merasa gagal. Takut gagal itu normal. Tapi kamu sebenarnya jangan seperti itu. Kita akan sama-sama membantu kamu untuk mengatasi rasa kewalahan dan kamu sering absen itu. Bagaimana menurutmu? Baik, Miss, saya akan buktinya. Oke, baik ya. Kita akan sama-sama membuat jadwal yang realistis untuk kamu dan mencari sumber daya tambahan untuk kamu biar kamu bisa masuk lagi ke sekolah. Kamu tahu, Zik, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar karena kamu tidak masuk ke sekolah itu, Zik? Disiplinan, Miss. Oke, ya, disiplin adalah kehadiran yang konsisten, merupakan bagian yang dari disiplin diri ya. Ini adalah kunci untuk bisa meningkatkan lingkungan belajar yang efektif dan untuk kesuksesan kamu juga. Ya, jadi kamu sekarang tahu kan begitu pentingnya disiplin. Ya, Miss, saya tahu. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan kamu lagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Miss. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, ya, nanti kita sama-sama ya bikin jadwal rencana perubahan untuk kamu biar kamu bisa masuk terus ke sekolah. Baik, Miss. Terima kasih ya, Zik ya. Ya, Miss. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ziko dari kelas 9G. Saya ingin berterima kasih kepada Miss Riani sebagai wali kelas yang telah menyadarkan saya melalui segitiga restitusi yang kesalahan saya telah lakukan, yaitu sering bolos sekolah. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi segitiga restitusi yang bisa dilakukan oleh seorang wali kelas ya. Namun di sini segitiga restitusi juga bisa kita berkolaborasi dengan
guru BK, dengan orang tua siswa. Seperti apa? Di sini ada contohnya di mana siswa meminum minuman keras. Tokohnya di sini adalah Ramdhani, murid kelas 9 SMP, Ibu Riani sebagai wali kelas, Bu Nunung sebagai guru BK yang menangani kasus Ramdhani, dan Ibu Siti orang tua Ramdhani. Latar belakangnya, Ramdhani ini diketahui melanggar peraturan sekolah dengan meminum minuman keras. Ini sudah fatal ya Bapak Ibu ya, tapi tetap di sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik, kita lihat. Di sini diketahuinya oleh Satpam yang kemudian melaporkannya kepada Ibu Riani, kemudian memanggil Ramdhani ke ruang BK untuk melakukan ke guru BK dan Ibu Nunung. Ini videonya Bapak Ibu, silahkan disimak. Ramdhani, terima kasih sudah datang ke ruang BK. Ibu Nunung selaku guru BK di sini dan Ibu Haji Riani sebagai wali kelas Ramdhani akan membicarakan dengan Ramdhani tentang permasalahan yang terjadi di sekolah ini ya. Ya, Ibu tahu sih kamu sedang menghadapi situasi yang sulit. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kami di sini siap membantu kamu, Ramdhani. Tapi Bu, bagaimana? Tapi Bu, Setelah kamu besar ya. Nggak apa-apa Ramdhani, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting Ramdhani sudah menyadari berbuat kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahan itu dan mau berjalan di jalur yang lebih baik ya. tapi bagaimana Bu? Saya merasa malu dan bersalah. Perasaan malu dan bersalah itu wajar ya Ramdhani ya. Setiap orang juga pasti kalau melakukan kesalahan akan merasa malu. Tapi kamu harus ingat, kamu tuh sebenarnya anak yang aktif. Kamu juga kan aktif di ekstrakurikuler futsal ya Ramdhani ya. Kamu punya banyak potensi sebenarnya. Dan kamu Benar bahwa kamu itu memang siswa yang cerdas, kreatif, dan yang terutama kamu itu punya kelebihan, punya keterampilan di bidang olahraga. Dan itu akan bisa ditingkatkan ya. Sekarang kita gini ya, fokus bahwa udahlah kesalahan yang sudah kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini agar Ramdhani bisa menjadi lebih baik lagi. Siap ya? Ibu tahu kemarin itu kamu terjadi permasalahan dengan minum minuman keras ya? saya tahu saya salah. Ini sebenarnya situasi yang sulit bagi kamu ya Ramdhani ya. Kamu tahu kan bahwa minuman keras di sekolah itu adalah tindakan yang salah dan sangat berbahaya Ramdhani. Kamu tahu itu salah Ramdhani? Ya, minuman keras itu dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental kamu ya. Minuman keras juga ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, melanggar keyakinan kelas kita bahwa kamu melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kamu tidak ingin dikeluarkan. Kamu tidak ingin dikeluarkan dari sekolah. Ya, ibu juga tahu kamu tidak ingin dikeluarkan, tapi kamu harus memahami konsekuensi kamu. Pertama, apa yang harus dilakukan Bu tindakannya? Nah, dengan begitu kan ketika kamu melakukan kesalahan kan ada konsekuensinya ya. Nah, kamu yang pertama harus bertanggung jawab. Nah, di antara salah satu tanggung jawab itu kamu harus meminta maaf. Saya juga udah Minta maaf kepada siapa aja? Orang tua. Di rumah udah minta maaf. Terus kepada siapa? Di sekolah, kepada ibu bapak guru. Kemudian kepada teman-teman juga harus minta maaf ya. Lalu harus belajar dari kesalahan ya Bu ya? Ya, nah Ramdhani harus belajar dari kesalahan itu ya dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Mencari kegiatan mungkin Mencari ya? kegiatan-kegiatan karena Ramdhani itu punya potensi, punya kemampuan dalam bidang olahraga. Nah, Ibu akan bantu nanti ya. Coba Ramdhani dengan olahraga itu mau apa? Ekstrakurikuler bisa ya? Bisa ya. Kamu Bisa. nanti bisa mengalihkan perhatian itu menjadi lebih bermanfaat dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Tapi kamu berusaha untuk tidak mengulanginya lagi ya. Nah, Ramdhani, ya? yang penting itu tidak mengulangi lagi ya.
Nah, Miss Reni sama Bu Nunung pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang mendorong kamu untuk meminum minuman keras itu? Untuk apa coba? Ah, Bersenang-senang? Oh, kan bersenang-senang tidak hanya cuma bisa dilakukan dengan minum minuman keras, kan banyak cara kalau bersenang-senang itu. Tapi teman-teman saya minum keras. Minum-minuman. Nah, begini ya Ramdhani, kamu itu harus memberikan contoh ya kepada teman-teman itu bahwa minuman keras itu tidak baik. Nah, kemudian ini Ramdhani, kalau Ramdhani pikir ya, kan di masyarakat itu ada norma-norma, ada etika, kemudian di sekolah juga kan ada aturan-aturan ya. Nah, menurut Ramdhani, minum-minuman keras itu melanggar etika atau aturan enggak? Melanggar. Jadi perbuatan itu perbuatan salah atau benar? Salah. Perbuatan salah. Iya. Jadi kamu sudah tahu ya keyakinan kelas yang sudah kamu langgar yaitu peraturan di sekolah ya. Mudah-mudahan kamu tidak mengulanginya lagi. Nanti kita akan bantu ya Bu ya. Mudah-mudahan kamu bisa jadi duta untuk teman-teman kamu agar mengedukasi teman-teman kamu bahwa minuman keras itu sangat berbahaya. Mau kamu seperti itu? Ya, jadi kamu kasih tahu teman-teman kamu ya, jangan sampai kayak kamu gitu ya. Kemudian kamu juga harus mempunyai ini ya, mimpi ya. Mimpi itu cita-cita. Nah, cita-cita kamu atau mimpi kamu dengan kemampuan yang ada dalam diri mau jadi apa? Tuh, ingin jadi atlet yang terkenal. Ibu yakin kamu akan bisa mencapai itu ya. Semua pasti bisa asal mau berusaha dan berjuang. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Saini dari kelas 9G. Saya ingin meminta maaf kepada orang tua, ibu dan rekan-rekan saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Nunung sebagai guru BK dan Miss Reni sebagai wali kelas saya karena sudah memberikan bimbingan melalui segitiga restitusi sehingga menyadarkan saya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi contoh segitiga restitusi di mana kita bisa berkolaborasi ya dengan guru BK. Baik, nah sekarang kita lihat tahap restitusinya itu seperti apa. Di sini ada Ibu Riani mendiskusikan Ramdhani dengan orang tuanya tentang bentuk restitusi yang tepat untuk dilakukan. Ramdhani menawarkan diri untuk membantu memberikan edukasi dan Ibu Siti bersedia untuk membantu Ramdhani untuk mencari kegiatan positif. Ya, di sini Ibu Nunung mengawasi dan membimbing Ramdhani dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ramdhani di sini, Nunung dan juga kami di sini ingin membantu kamu untuk menentukan bentuk restitusi yang tepat untuk kami lakukan ya. Ya, Mama ingin kamu belajar tanggung jawab atas semua kesalahan kamu dan menerima konsekuensinya. Restitusi itu adalah cara untuk kamu menunjukkan ke semua orang bahwa kamu itu benar-benar menyesal dan ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Saya ingin membantu orang lain untuk memahami maknanya minuman keras. Wah, itu yang sangat bagus. Kamu nanti bisa membantu memberikan edukasi tentang bahaya minuman keras kepada murid-murid lain di sekolah ya, Ramdhani ya. Ya, Mama juga bisa membantu kamu mencari informasi lebih lanjut tentang bahayanya, apa bahaya dari minuman keras dan bagaimana menghindarinya. Dan Ibu juga akan menyiapkan materi-materi edukasi untuk memberikan pemahaman, penjelasan kepada teman-teman kamu itu bahwa minuman keras itu bahaya, ya. Terima kasih. Ya, dan itu kamu juga harus mencari kegiatan positif ya, Ramdhani ya, yang dapat mengalihkan perhatian kamu dari minuman keras ke hal yang positif ya.
akan coba mencari kegiatan yang positif sehingga kamu bisa mengerjakan sesuatu yang positif seperti ekskul misalnya. Mama akan mencari ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat kamu. Ya, Ibu juga akan membantu komunitas mana saja yang positif dan sportif agar kamu bisa masuk ke dalamnya, ya. Baik komunitasnya yang ada di sekolah berupa ekskul futsal kan ada. Kemudian di luar sekolah juga nanti Ibu akan mencari informasinya, ya, dan direkomendasikan kepada kamu dan mamahnya, ya. Saya mengikuti ekstrakurikuler futsal. Oh iya. Bagus sekali. Kamu kan punya bakat olahraga ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ekskul ini bisa mengalihkan perhatian kamu dan menyalurkan energi ke dalam bakat yang lebih berguna, ya. Ya, Mama akan membantu kamu mendaftarkan ekstrakurikuler futsal sesuai dengan minat kamu. Nah, Ibu juga akan memberikan motivasi ketika kamu berlatih di ekskul, terutama di sekolah ini, ya, yang bisa Ibu pantau. Nah, kamu harus rajin berlatihnya, ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi cukup ada gambaran ya dan jelas ya tentang praktik segitiga restitusi. Ini merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah pelanggaran disiplin di sekolah dengan pendekatan yang tepat. Praktik ini dapat membantu murid untuk memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya menampilkan masalah yang ringan seperti jarang masuk kelas sampai masalah yang berat yaitu meminum minuman keras ya. Ternyata kedua hal ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Di sini kita lihat bahwa Ramdhani meskipun dia meminum dengan keras tapi akhirnya menyadari kesalahannya dan memiliki solusi untuk dirinya sendiri bagaimana cara menghapus kesalahan karena meminum minuman keras tadi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak nih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam seminar segitiga restitusi ini. Semoga materi yang telah disampaikan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ingatlah bahwa segitiga restitusi itu bukan hanya menyelesaikan masalah disiplin ya Bapak Ibu, tetapi juga tentang membangun karakter positif dan hubungan yang saling menghormati. Mari kita bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip segitiga restitusi di sekolah, di rumah, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan suportif bagi semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, membawa pencerahan bagi kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Fasil, Pak Adin, Bu Dewi, Bu Ice, Bu Rizka, Bu Eka, dan Bu Frisda ya. Dengan suamiku juga, terima kasih.